Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang inverse dari transformasi Laplace. Jadi sebelumnya kita telah membahas transformasi Laplace, sekarang inverse-nya. Inverse dari transformasi Laplace. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau sebelumnya diketahui Ft kita cari Fs, sekarang sebaliknya diketahui Fs kita cari Ft. Jadi kalau asalnya Ft dicari Fs, nah inverse itu sebaliknya, dari Fs dicari Ft-nya. Jadi langkahnya dibalik. Misalkan kalau kita mencari berapakah inverse dari 1/s. Nah, 1/s inverse-nya adalah 1, karena Laplace-nya 1 itu 1/s. Ya. Jadi lambang dari inverse ini L pangkat min 1. Jadi L inverse pangkat, jadi L pangkat min 1. Misalkan L inverse dari 2/s kuadrat plus 4. Nah, jadi ini 2, ini 4 jadi 2 kuadrat, berarti ini adalah inverse dari sin 2t. L inverse dari 3/s pangkat 3 misalkan. Kita punyanya S pangkat N itu rumusnya kan N faktorial per S pangkat N plus 1. Berarti kalau 3 ini sebenarnya diperoleh dari S pangkat 2 plus 1. Berarti di sini kita keluar 3-nya saya keluarkan, 1 ini jadi 2 faktorial. Jadi 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Nah, ini ada kali 2, berarti ini juga kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi 3/2. Nah, ini 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1 itu adalah Laplace dari T pangkat N. Berarti sini adalah T pangkat 2. Ya. Misalkan lagi, kalau kita mencari L inverse dari 6s per s kuadrat plus 9, maka 6 ini bisa kita keluarkan. L inverse s per s kuadrat 9 itu jadi 3 kuadrat, maka ini jadi 6 kali cos 3t. Jadi kalau cos kan jadi s per s kuadrat plus a kuadrat. Nah, jadi ini adalah inverse. Nah, dalam inverse ini juga ada beberapa sifat yang mirip dengan sifat-sifat yang pernah kita kenal sebelumnya. Nah, sifat-sifat inverse transformasi Laplace. Yang pertama, L inverse dari AFS plus BGS itu sama dengan AL inverse FS ditambah BL inverse GS. Jadi kalau sebelumnya kan Laplace dari FT AFT plus B kali GT itu sama dengan AL FT plus B LGT. Misalkan kalau kita punya L inverse dari S plus 3 per S min 4. S kuadrat min 4. Nah, maka ini bisa kita ubah jadi L inverse S per S kuadrat min 4 ditambah L inverse 3 per S kuadrat min 4. Jadi kalau ini plus, ini juga plus ya. Ini bisa dikeluarkan, 3 ini bisa dikeluarkan. Ini jadi L inverse S per S kuadrat min 2 kuadrat ditambah 3 L inverse yang ini S kuadrat min 2 kuadrat. Kalau 2 kuadrat yang atas juga harus
2, maka berarti di sini juga per 2 ya. Sehingga hasilnya yang ini, kalau minus itu adalah fungsi hiperbolik, maka ini jadi cos hiperbolik 2t plus 3/2 sinus hiperbolik 2t. Ini hasilnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya L inverse dari S plus 2 per S kuadrat min S min 2 misalnya. Nah, ini di dalam tabel nggak ada yang bentuknya seperti ini. Maka ini kita faktorkan terlebih dahulu. Ini jadi L inverse S plus 2 per S. Nah, kita faktorkan. Ini di jumlah min 1 kalau dikalikan min 2 berarti min 2 plus 1. Nah, ini ada S plus 2 per S min 2 kali S plus 1. Kita pecah menjadi penjumlahan. Jadi S plus 2 per S min 2 kali S plus 1 kita ubah jadi A per S min 2 tambah B per S plus 1. Kita cari nilai A dan B nya. Itu A nya menjadi yang kiri kita kalikan dengan S min 2, kita kalikan dengan S min 2, maka ini jadi S plus 2 per S plus 1. Ini kalau kalikan S plus 2 kan tinggal S plus 2 nya bisa dicoret, S min 2 nya ya. S 2 min bisa dicoret, S nya kita ganti 2, pembuat nolnya ini jadi 2 tambah 2 per 2 tambah 1, jadi 4 per 3. Sedangkan B nya ini dikalikan S plus 1, yang kiri kalikan S plus 1, ini hilang, tinggal S plus 2 per S min 2, S nya pembuat nolnya ini adalah min 1. Nah, ini jadi min 1 tambah 2 per min 1 kurangi 2, 1 per min 3 atau min 1/3. Nah, berarti inverse ini bisa diubah menjadi penjumlahan ini A per S min 2 tambah B per S plus 1. Ini jadi L inverse, A nya tadi 4/3 per S min 2 tambah B nya min 1/3 per S plus 1. Maka ini jadi 4/3 L inverse 1 per S min 2 min 1/3 L inverse 1 per S plus 1. Nah, ini jadi 4/3. Kalau S min 2 berarti sini E pangkat 2T, sedangkan ini jadi E pangkat plus 1 kan min dari min 1, berarti jadi pangkat min 1T atau min T. Ya, jadi kalau dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang bisa difaktorkan, ini kita faktorkan dan kita pecah menjadi penjumlahan. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau nanti itu ada kemungkinan S kuadrat min S min 2 itu tidak dapat difaktorkan. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, jadi misalkan L inverse dari S plus 2 per S kuadrat min 2S plus 2 misalkan. Ini kan nggak bisa difaktorkan. Kalau jumlah min 2 dikalikan 2, jadi nggak bisa difaktorkan. Nah, karena nggak bisa difaktorkan, maka kita nggak bisa dengan cara seperti itu tadi. Nah, untuk menyelesaikan kita gunakan sifat yang kedua. Jadi sifat yang kedua, L inverse dari Fs min A itu sama dengan E pangkat AT L inverse dari Fs. Jadi
tadi L inverse dari S plus 2 per S kuadrat min 2S plus 2 ini kita ganti dengan bentuk kuadrat sempurna. Ya, yang atas tetap S plus 2. Kalau ini min 2, maka di sini berarti separuhnya 2 bagi 2, 1, S min 1. Ya. Jadi ini kalau dikuadratkan kan S kuadrat min 2S plus 1, ya kan? Ini S kuadrat min 2S plus 1. Nah, di sini plus 2, berarti di sini tambah lagi 1. Nah, kalau di sini Fs min A, maka S-nya harus min A semua. Kalau ini S min 1, yang atas juga harus min 1. Maka ini menjadi L inverse dari S min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3 jadi 2. Ini S min 1 kuadrat plus 1. Nah, sehingga apa? Ini Fs min A-nya. Jadi Fs-nya di mana? Jadi kalau saya punya Fs itu sama dengan S per S plus 2 misalkan. Berarti kalau saya punya Fs min 1, ini kan jadi S min 1 per S min 1 tambah 2. Jadi yang S min 1-nya diganti dengan S. Atau sebaliknya, kalau dari Fs min 1, S min 1-nya yang diganti. Ya. Jadi kalau di sini E, yang ini juga E. Kalau di sini S, ini juga kita ganti dengan S. Jadi L inverse dari S min 1 plus 3, ini S min 1 kuadrat plus 1, itu mirip dengan S min A tadi. Jadi S min 1-nya bisa diganti dengan S, yang ini plus 3 per yang ini S kuadrat plus 1. Nah, karena ini kita ganti ini dengan Fs, maka ini keluarkan E pangkat T. E pangkat AT, berarti A-nya 1. Jadi E pangkat T. Jadi kalau ini saya ulangi. Kalau ini tadi ini Fs, jadi Fs-nya sama dengan S plus 3 per S kuadrat plus 1. Berarti kalau saya cari Fs min 1, itu sama dengan S min 1 tambah 3 per S min 1 kuadrat tambah 3. Ya, jadi yang ini berarti ini. Ya. Nah, Fs min 1-nya ini, Fs-nya ini. Nah, kalau ini Fs min A diubah menjadi Fs, maka ini A-nya ini dikeluarkan menjadi E pangkat AT. Yang di sini tadi, ini ada Fs min 1-nya ini. Kalau saya keluarkan E pangkat AT, A-nya di sini 1, berarti E pangkat T, ya, E pangkat 1 kali T. Yang ini tadi berubah jadi Fs. Jadi yang Fs min 1 berubah jadi Fs. Jadi S min 1-nya diganti dengan S min 1-nya diganti dengan S. Jadi S plus 3 per S kuadrat plus 1. Sehingga apa? Menyelesaikannya ini menjadi E pangkat T L inverse. Ini kita gunakan sifat 1 tadi. Ini S per S kuadrat plus 1 ditambah, ya, ini 3 saya keluarkan, L inverse 1 per S kuadrat plus 1. Sehingga ini jadi E pangkat T, yang ini adalah cos T, yang ini sin T. Nah, sehingga hasilnya menjadi E pangkat T cos T plus 3 sin T. Ini sifat yang kedua. Ada 5 sifat yang paling banyak kita pakai. Sementara kita bahas 2 sifat dulu. Setelah ini baru kita bahas sifat ketiga, keempat, dan kelima. Berikutnya sifat ketiga dari inverse transformasi Laplace, yaitu L inverse dari Fs sama dengan min seperti L inverse F aksen S.
Jadi Laplace dari Fs di sini sama dengan min seperti L inverse dari F aksen S. Jadi rumus ini biasanya kita gunakan kalau di dalam tabel atau rumus yang sudah ada tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi misalkan gini, berapakah L inverse dari ln 2s min 1 per 3s plus 3 misalkan. Laplace dari logaritma nggak ada di dalam tabel, maka kita nggak bisa mencari inverse-nya secara langsung. Maka ini kita gunakan sifat yang nomor 3 ini. Nah, pertama ini logaritma ini kita pisah dulu. Kalau pembagian itu kan sama dengan pengurangan, yaitu ln 2s min 1 dikurangi ln 3s plus 3. Nah, ln 3s plus 3. Nah, baru kita gunakan rumus ini tadi. Maka ini sama dengan min seperti L inverse dari F aksen turunannya. Jadi turunannya ini jadi kalau kita punya ln U itu turunannya kan jadi U aksen per U kan ya. Maka ini menjadi U aksennya jadi 2 per 2S min 1 dikurangi, ini turunannya 3, jadi 3 per 3S plus 3. Nah, ini menjadi min seperti L inverse 2 per 2S min 1 dikurangi L inverse 3 per 3S plus 3. Ini sama dengan min seperti, ini 2 kita keluarkan jadi 2 per 2, ini jadi L inverse, ini jadi 1 per S min setengah. Ya, dikeluarkan 2, ini kan 2S, 2 kali S, 2S, 2 kalikan setengah, 1. Ini juga sama, bila keluarkan 3, ini jadi L inverse, ini menjadi 1 per S plus 3S, ini jadi 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi min seperti, ini 2 bagi 2, 1, inverse-nya seperti S min setengah, jadi E pangkat setengah T, dikurangi yang ini 1, ini jadi min 1 jadi min P. Nah, ini hasil inverse-nya dengan menggunakan sifat nomor 3. Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu L inverse dari seper SFS itu sama dengan integral 0 sampai T F V dV. Contohnya, misalkan L inverse dari 1 per S kali S kuadrat plus 4 misalkan. Ini kan sama dengan L inverse dari seper S dikalikan 1 per S kuadrat plus 4. Nah, jadi ini seper S kali Fs, berarti yang ini seper S-nya, yang ini Fs-nya. Berarti kalau Fs sama dengan seper S kuadrat plus 4, maka kalau kita cari Ft kan berarti L inverse dari 1 per S kuadrat plus 4. Nah, kalau ini 4 dan 2 kuadrat berarti yang atas harusnya 2, maka ini kalikan setengah. Maka ini jadi setengah, ini inverse-nya sin 2T. Nah, berarti kalau kita cari Fv, berarti T-nya diganti V. Berarti kalau kita cari L inverse dari 1 per S kuadrat plus 4, berarti sama dengan integral 0 sampai T Fv, berarti ini F, T nya diganti dengan V,
maka ini jadi setengah sin 2V dV, atau ini menjadi integral 0 sampai T setengah sin 2V d 2V tapi per 2, sehingga saja menjadi 1/4 integralnya sin jadi min cos, ya, cos 2V dari 0 sampai T, maka ini jadi 1/4. Nih kalau saya masukkan T jadi min cos 2T dikurangi min jadi plus cos 0, T nya diganti 0, 2 kali 0 ya, sehingga ini menjadi 1/4. Ini cos 0 1, maka ini jadi 1 min cos 2T. Itu hasil integralnya. Nah, cara lain seperti sifat 1 atau 2 boleh aja, nggak harus pakai sifat ini. Jadi kita bisa misalkan ini kita ubah nanti jadi A per S ditambah BS plus C per S kuadrat plus 4. Kita cari berapa nilai A dan nilai B serta nilai C-nya. Berikutnya sifat kelima, yaitu L inverse dari Fs kali Gs, jadi perkalian dua fungsi F, fungsi S, itu sama dengan integral 0 sampai T Ft min V kali G V dV. Ya. Contohnya misalkan kalau kita mencari L inverse dari 1 per S min 2 kali S min 3 misalkan. Nah, sebelumnya kan kita pakai cara ini dipecah jadi A per S min 2 tambah B per S min 3, lalu kita gunakan sifat nomor 1. Nah, di sini kita nggak gunakan cara itu, tapi kita anggap ini perkalian dua fungsi, yaitu Fs kali Gs. Jadi ini kita anggap jadi L inverse dari 1 per S min 2 kali 1 per S min 3. Jadi perkalian. Jadi yang ini F-nya, yang ini G-nya. Berarti kalau saya cari Ft, berarti Ft L inverse dari 1 per S min 2, yaitu sama dengan E pangkat 2T. Sedangkan GT-nya jadi L inverse dari 1 per S min 3, berarti sama dengan E pangkat 3T. Berarti L inverse dari Fs 1 per S min 2 kali S min 3 sama dengan integral 0 sampai T Ft min V, berarti T-nya diganti T min V, yang ini T-nya diganti T min V, jadi E pangkat 2 kali T min V kali E pangkat dV, berarti T-nya diganti V, ini jadi 3V dV. Maka hasilnya menjadi integral 0 sampai T E pangkat 2T min 2V, ini ditambah 3V, berarti jadi 2T min 2 tambah 3 jadi 1 dV ya. 2T plus V ini saya jadikan 2T plus V ya, berarti per 1 kan, karena turunannya V 1, karena variabelnya di sini adalah V, jadi bukan T, jadi turunannya 1 bukan 2. Maka ini menjadi E pangkat 2T plus V, batasnya dari 0 sampai T. Nah, kalau V-nya diganti T, ini jadi E pangkat 2T tambah T, jadi 3T dikurangi E pangkat 2T tambah 0, jadi 2T. Ini hasil. Lalu kita gunakan sifat nomor 5. Jadi kita nggak memecah seperti sebelumnya, kita ubah jadi A per S min 2 kali B per S min 3, tapi secara langsung.